luntur segala penyakit. Oskadon. Sang Rama Wisesa menarik nafas sebentar sambil memandang pada Ki Bogotan dan Cuta Anabrang yang juga memperhatikan Salam dirinya. MNB Lover. Namun sebelum melanjutkan ucapannya, Rama Wisesa menyebarkan pandangannya dulu ke sekitar tempat di mana mereka berada. Ada beberapa prajurit yang sedang berjalan hilir mudik di dekat barak-barak mereka. Sementara malam benar-benar telah menutupi permukaan Marcapada. Gunung Merapi yang tinggi menjulang di kejauhan tampak mulai menghitam. Ki Bogotan dan kau Cuta. Tugas kita di sini adalah membiarkan semua pasukan Merak Jingga masuk ke dalam wilayah Gunung Merapi. Kita semua dilarang bertindak sebelum pasukan Merak Jingga benar-benar masuk. Apapun yang terjadi, maka tadi aku katakan bahwa kita butuh kesabaran lebih. Seandainya telah terjadi peperangan, namun mereka belum masuk habis ke dalam wilayah kita, apakah kita akan diam saja? Ya, meskipun pertarungan telah dimulai. Ya, kalau begitu kita memang membutuhkan kesabaran. Karena kalau mereka bertarung, maka kita telah menyaksikan pembunuhan. Kita bisa melihat teman-teman kita terbunuh atau membunuh. Kalau kita tidak sabar dan tidak tahan, kita terjun membantu. Ya, aku dapat bayangkan semuanya, Sang Rama. Maka besok aku harap kalian berdua bisa membantuku. Jelaskan semuanya pada teman-temanmu dan para prajurit Mataram. Karena tanpa kerjasama yang baik, semuanya akan gagal. Dan kitalah yang membuat kegagalan itu. Selama ini telah begitu banyak korban yang terjadi di antara kita. Kita kehilangan pasukan Kadipaten Karanggombak. Lalu kalian kehilangan orang-orang tongkat emas. Kita tidak boleh terjatuh ke dalam lubang yang sama dua kali. Ya, aku mengerti. Kenapa tidak malam ini saja kita kumpulkan semuanya, Sang Rama? Bukankah semakin cepat semakin baik? Iya, Sang Rama. Kenapa kita harus menunggu besok kalau semuanya bisa kita kerjakan malam ini? Kalian benar. Tapi menurutku jangan kita ganggu tidur mereka dengan persoalan yang menggelisahkan hati. Kita tunggu besok saja. Saat kita berkumpul makan pagi, karena waktu seharian untuk membuat hati dan jiwa kita tenang. Malam ini biarkanlah mereka istirahat. Kalian juga boleh istirahat malam ini. Biar besok pagi bisa bangun lebih awal dan lebih segar. Kami sepertinya telah menyatu dengan suasana malam, Sang Rama. Saat-saat begini, mata kami masih enggan untuk dipejamkan. Daripada waktu kami habiskan hanya untuk berbaring sambil menatap langit-langit barat, kan lebih baik kami di sini sambil berjaga dan menunggu datangnya Kantuk. Iya, dan kalau Sang Rama sudah mengantuk, silahkan Sang Rama tidur lebih dulu. Bukankah seharian ini Sang Rama berjalan terus, keluar masuk hutan dan turun naik lembah? Ki Bogotan dan Cuta Anabrang. Iya. Mataku sudah terbiasa merem setelah menghabiskan separuh malam. Jadi jangan khawatirkan aku. Sekarang sebaiknya kita bertiga berkeliling saja. Siapa tahu kita bisa melihat sesuatu. Kalau perlu malam ini kita bertiga tidak usah tidur. Kita berjaga. Sedangkan para prajurit itu kita suruh tidur. Biar besok mereka segar semuanya. Iya. Itu juga baik, Kang Rama. Mungkin dengan demikian mereka akan merasa lebih tenang dan santai. Lantas ketiga orang itu pun mulai berkeliling. Setiap kali mereka bertemu dengan para prajurit yang berjaga, mereka menganjurkan supaya tidur. Biar mereka bertiga yang berjaga. Ada prajurit yang suka, dan ada pula yang mempunyai lebih suka berjaga daripada tidur. Sebab mereka tak jarang susah tidur. Aduh, Gusti, aduh. Karo apa ki obate, duh? Angger hari wis nguwatiraken bae. Wah, kok malah ngecek wong lanang gering puyeng, larandas, lara untuk, aduh, saking larae sampai nyudut mengkenen. Beli kakek gawe nang obat. Aduh. Lho, hari Kang Bohel, lamun sin mau atuh. Kula mah beli apa-apa. Nah iki Oskadon.
Poyeng, larandas, larauntu, keresepan sok lara, karo kian baik ulama, oskadon beli suwe. Aduh, sering ngantuk kita mari nginum kang kienku, makane pekerjaan iki lagi numpuk pisan. Dasar Kang Bohel mah ketinggalan zaman. Minum oskadon mah ngantuk segala macem, Kang. Kang penting sih cepet waras. Ces waras. Coba Ki. Aduh, oskadon ya. Kalai Jod, bener baik kayak jet cepet teh. Wis langka puyenge, wis langka laran dase, wis langka lara untu. Aduh ilang kabeh Jod. Wah hebat oskadon hebat. Yang bener sih? Bener oskadon. Beli salah mani, cepete ibarat kaya jet. Oskadon ngilangaken segala macam penyakit puyeng, larandas, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara, cuma nginum oskadon obate. Oskadon ora nimbulaken rasa ngantuk, langka efek sampingane. Oskadon bisa dituku ning ndi bae, ning toko-toko obat, apotek, karo warung-warung kang parek. Oskadon obat puyeng, larandas, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara pisan, nganggo oskadon obate. Oskadon produksi PT Supra Barpindo Pharma. Oskadon cepete kaya tenaga jet, antur segala penyakit. Oskadon. Malam semakin larut. Cahaya bintang di langit tertutup awan hitam yang berarah ke barat. Keheningan malam sesekali ditinggalkan suara lolongan anjing. Sementara itu di kaki Gunung Merapi, di parak utama tempat berkumpulnya orang-orang Mataram, tampak beberapa prajurit utama dan para tokoh persilatan yang sedang duduk berkumpul. Rasanya semakin hari kita semakin dihimpit oleh ketegangan dan kegelisahan. Dan kita hanya bisa mengatasinya dengan ketabahan dan kesabaran. Dan sudah terlalu lama kita semua berjaga pada malam hari. Karena memang menurut perkiraan kita semua, mereka akan melewati tempat ini pada malam hari. Mungkin ini adalah peperangan kita yang paling sulit dan melelahkan. Ya, semua saja kita tidak menemukan kegagalan dan kesia-siaan. Semoga Dewata berada di pihak kita. Maka itu aku selalu mengajak kalian semua berkumpul di sini kalau malam tiba. Karena kalau ada apa-apa, kita bisa dengan cepat bergerak. Kita bisa dengan cepat membagi tugas dan bertindak. Putri Cemani, apakah kau masih ingat dengan tugasmu? Iya, Tuan Panjalin. Hamba masih ingat dengan apa yang harus hamba kerjakan. Semoga saja tidak ada halangan, sehingga hamba bisa melakukannya dengan baik dan benar. Putri Cemani, aku yakin kau tidak akan mendapat halangan. Dewata akan berpihak padamu. Tugasmu adalah tugas mulia. Panah Sendaren yang terlepas dari tanganmu menentukan semuanya. Api yang berkobar di ujung panah itu adalah awal titik terang Mataram. Dan juga sekaligus merupakan awal malapetaka di Mataram. Iya, terima kasih Tuan Panjalin. Tuan telah memberikan kepercayaan yang begitu besar pada hamba. Sebenarnya saat ini, hamba tidak layak untuk mendapatkan tugas ini. Biar bagaimanapun banyak yang tahu kalau hamba adalah istri Rakai Mahisa, seorang perempuan calon permaisuri Merak Jingga. Tapi kurasa semua orang juga tahu bahwa kau kini bukan lagi seorang istri yang dijamin oleh suaminya untuk menjadi permaisuri. Kau adalah musuh Rakai Mahisa. Banyak yang mendengar bagaimana kau datang ke Merak Jingga dan menantang Rakai Mahisa. Sekali lagi, hamba ucapkan banyak terima kasih, Tuan. Maafkan aku, Ki Panjalin. Izinkanlah aku berbicara. Oh, ampunkan hamba, Gusti Prabu. Silakan Gusti bicara. Memang seharusnya tadi Gustilah yang bicara dalam hal ini. Ki Panjalin, aku harap kau tidak berlebihan dan kalian semua. Aku harap kalian tidak memandang aku sebagai raja lagi. Tidak sebagai penguasa Merak Jingga. Aku di sini adalah orang biasa seperti kalian. Aku mengerti akan kedudukanku. Maka itu aku ingin izin dari Ki Panjalin, sebab beliau adalah utusan resmi dari Gusti Yang Mulia Rakai Panangkalan. Semua yang ada di ruangan utama barak prajurit itu diam. Hanya mata mereka memandang ke arah Rakai Galuh. Ada yang memandang kasihan, ada juga yang hanya melirik. Dengarlah.
Aku bicara di sini hanyalah sebagai seorang kaula Mataram. Aku hanya meminta kesempatan sedikit saja, yaitu aku ingin menegaskan pada semua yang hadir di sini, terutama Putri Cemani. Kalian semua aku izinkan untuk membunuh Rakai Mahisa dan seluruh pengikutnya. Bencilah dia semau kalian, karena sejak dia bermaksud membunuhku dan permaisuriku, maka sejak itulah aku telah memutuskan hubungan darah dengannya. Aduh, Gusti, aduh. Karo apa ki obate, duh? Angger hari wis nguwatiraken bae. Wah, kok malah ngecek wong lanang gering puyeng, larandas, lara untu. Duh, aduh. Saking larae sampai nyudut mengkenen. Beli kakek gawe nang obat. Aduh. Lho, hari Kang Bohel, lamun sing mau atuh. Kula mah beli apa-apa. Nah iki Oskadon, puyeng, larandas, lara untu, keresepan sok lara, karo kian bae kula mah Oskadon beli suwe. Aduh, sering ngantuk kita mari nginum Kang Kienku. Makane pekerjaan iki lagi numpuk pisan. Dasar Kang Bohel mah ketinggalan zaman. Minum Oskadon mah ngantuk segala macem, Kang. Yang penting sih cepet waras. Tes waras. Coba ki. Aduh, Oskadon ya. Alay Jod, bener baik kayak jet cepet teh. Wis langka puyenge, wis langka laran dase, wis langka lara untu. Aduh ilang kabeh Jod. Wah hebat Oskadon, hebat. Yang bener sih? Bener Oskadon. Beli salah mani, cepete ibarat kaya jet. Oskadon ngilangaken segala macam penyakit puyeng, larandas, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara, cuma nginum Oskadon obate. Oskadon ora nimbulaken rasa ngantuk, langka efek sampingane. Oskadon bisa dituku ning ndi bae, ning toko-toko obat, apotek, karo warung-warung kang parek. Oskadon obat puyeng, larandas, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara pisan, nganggo Oskadon obate. Oskadon produksi PT Supra Barbindo Pharma. Oskadon cepete kaya tenaga jet, antur segala penyakit. Oskadon. Rakai Mahisa adalah musuh kita semua. Aku akan berterima kasih kalau ada di antara kalian bisa membunuh Rakai Mahisa. Ya, sayang sekali Ranggageni tidak ikut berkumpul di sini bersama Cadar Perak. Sebab hanya pada mereka berdua aku minta tolong untuk membunuh Rakai Mahisa. Aku tahu alasan Cadar Perak dan Ranggageni tidak mau hadir di ruang barak ini. Itu semua pastilah karena aku. Aku mengerti kesalahan yang aku perbuat terhadap mereka. Tapi demi Dewata Agung, aku tidak akan membenci mereka apalagi mendendam. Aku tahu siapa yang memulai kesalahan itu. Ampunkan hamba Gusti Raden Galuh. Hamba harap Gusti Prabu tidak mengungkit semuanya. Lupakanlah itu. Mungkin mereka tidak ikut berkumpul di sini karena ada kesibukan lain. Ya, aku mengerti. Nah, sekarang sebelum aku mohon diri untuk kembali ke gua di mana aku tinggal selama ini, aku ingin kalian mendengarkan dan juga kau Putri Cemani. Meskipun Rakai Mahisa telah menyia-nyiakan dirimu, kasarnya telah membuang dirimu, tetapi aku tetap menganggap kau adalah anak mantuku. Aku adalah Ramandamu yang tetap mencintai dan menyayangimu. Kau boleh membenci Rakai Mahisa, tapi jangan kau benci aku. Selama ini aku selalu memikirkan dirimu, selalu membayangkan tentang dirimu yang aku perkirakan tidak sanggup menjalani cobaan hidup ini. Tapi nyatanya, kau jauh lebih hebat dariku. Kau jauh lebih tabah dan sabar. Kau hebat, anakku. Semua yang dikatakan oleh Rakai Galuh, Cemani hanya menunduk dan menatap wajah Rakai Galuh.
Dia melihat bentuk wajah Rakai Galuh yang kini jauh berubah dari yang dilihatnya beberapa waktu yang lalu. Wajah dan tubuh Raja Merak Jingga itu begitu kurus dan pucat. Tanpa terasa, ada 2 lajur air hangat yang jatuh dari kedua kelopak matanya. Anakku, tidak perlu kau menangis. Aku tidak mengharapkan kau menangis. Aku yakin telah terlalu banyak air matamu kau buang sia-sia selama ini. Hanya karena kau tidak mampu menahan dukamu. Ramanda. Sudahlah anakku. Tidak perlu kau peluk aku dan menangis. Aku merasa bahagia sekali bahwa malam ini kau mau memanggilku dengan sebutan Ramanda. Oh, aku rasa tidak ada lautan yang mampu menampung rasa bahagia ini, anakku. Sudahlah, Kijawuk. Ayolah kita pergi dari sini. Jangan, Ramanda. Jangan, Ramanda, beranjak dari sini. Jangan tinggalkan aku lagi. Selama ini kehilangan pegangan. Aku tidak tahu apa yang harus kuperbuat. Putri Cemani, anakku. Sudahlah. Jangan kau menangis. Tidak perlu semuanya ini dimulai dari tangisan. Ya, aku tidak akan pergi dari sini. Aku akan duduk di sini bersamamu. Ramanda tahu kedatanganku di sini. Aku tiba di sini sebelum kalian semua ada di sini. Aku tahu siapa saja yang datang. Kenapa baru sekarang? Baru malam ini Ramanda mengatakan semuanya padaku. Kenapa tidak Ramanda katakan sejak aku datang kemari? Kenapa Ramanda tidak menemui diriku? Putri Cemani, aku sudah mendengar semua sepak terjangmu dari para prajurit Mataram. Aku takut kau membenciku. Karena aku adalah orang tua Rakai Mahisa. Orang tua dari laki-laki yang menyakiti dan merusak hidupmu. Aku tidak mau kau dendam dan murka padaku. Tapi kenapa? Kenapa kau tidak datang menemuiku? Aku adalah seorang menantu yang kurang ajar, Ramanda. Aku takut justru Ramanda akan memaki dan mencemoohku. Kita telah sama-sama cemas dengan keadaan kita masing-masing, anakku. Tapi sekarang kita akan bersama-sama menghancurkan Rakai Mahisa. Maafkan kami. Kami sepertinya telah melupakan keberadaan kalian di ruangan ini. Kami terlalu hanyut oleh emosi kami masing-masing. Sekali lagi, maafkan. Nah, Ki Panjalin, silahkan. Oh, tidak. Tidak apa-apa, Gusti Prabu. Kami semua mengerti. Kami bisa memahami perasaan Gusti Prabu. Oh ya, Gusti. Mungkin Gusti memang perlu istirahat. Silakan. Biarlah malam ini kami yang berjaga di sini. Ki Panjalin, jangan sungkan. Seperti yang aku katakan tadi, bahwa saat ini aku sama dengan yang lainnya, yaitu Kawula Mataram. Jadi jangan bedakan aku dengan yang lainnya. Aku hadir di ruangan ini karena aku merasa dituntut oleh tanggung jawabku sebagai Kawula. Aku dan Cemani anakku sama-sama ingin menegakkan kebenaran. Jadi jangan kau sungkan, jangan ragu. Malam ini, aku siap mengemban tugas darimu kalau memang kau membutuhkannya. Ki Panjalin semakin tidak enak. Beberapa kali dia menarik nafas hanya sekedar menenangkan jiwanya yang goncang. Meskipun dia merasakan kebenaran dari ucapan Rakai Galuh. Tapi jiwanya menyadari siapa Rakai Galuh. Biar bagaimanapun, Rakai Galuh adalah seorang raja. Sebab dia belum dicabut secara resmi oleh penguasa Mataram. Sapa kang awake lemes bae, gage nginum es kapit. Ahe, kita kan sedina siji. Sehat awake, lan kerjane ora cepet lemes. Abdal, pantes semangat lan sehat bae si akang mah. Pantes nginum es kapit sedina siji. Hebat. Os kapit salah siji multivitamin lan mineral kang dibutuhaken ning awak kita. Vitamin kang bisa nambah tenaga lan sekaligus menimbulkan semangat ning awak kita.
Haca, Oskavit, vitamin kang bener-bener lengkap. Abdul, lamun kita ngebiasa akan minum Oskavit sedina siji, nganggo jaga dan jaga supaya awak tetap sehat lan ora cepet lemes nganggo ngelaksanakan pekerjaan. Oskavit dan bagus pisan nganggo ibu-ibu kang lagi hamil lan nyusui supaya bayine sehat lan cerdas, mangkane minum Oskavit sedina siji. Kang kurang darah, nafsu mangane kurang, dan minum Oskavit. Oskavit vitamin kang lengkep pisan lan sekaligus menjaganing kesehatan kita kabeh supaya dadi jag-jag weringkas waluya jati maning. Oskavit nganggo kita kang sering kerja berat lan nganggo para olahragawan olahragawati, adik-adik pelajar, karyawan karyawati biasa akan minum Oskavit sedina siji. Oskavit vitamin kang paling lengkap. Oskavit produksi PT Supra Pervindo Farma. Oskavit. Oskavit. Nah, saudara pendengar, bagaimana kisah selanjutnya? Ikuti terus serial Mantra Naga Bumi ini pada seri berikutnya. Sampai jumpa.